Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Komisioner Saudara Herwin Jeffer Hilsa Malonda yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan sambutan dan kemudian membuka acara ini. Ketua seluruh Provinsi DKI Jakarta, kemudian para narasumber kita, tentu pertama kita panjatkan Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua dapat melaksanakan aktivitas terutama kawan-kawan Bawaslu ya, untuk terus memperkuat institusi Bawaslu dan akan menyambut pemilu di tahun 2024. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita menghadiri kegiatan Forum Rembuk Demokrasi dan Pemilu atau formasi di episode pertama yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin ya, saya hari ini sedang di Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi 2. Jadi tadi saya minta diundur acaranya sekitar jam setengah 11, jam 11. Jadi nanti saya mungkin tidak bisa terlalu lama dan izin setelah itu saya pamit langsung bergabung dengan acara di Komisi 2. Tentu kami sebagai di Komisi 2 yang membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri, yang salah satu mitranya adalah Bawaslu bersama dengan penyelenggara pemilu yang lain, menyambut baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sekalipun memang aktivitas elektoral tidak lagi dilakukan dalam waktu dekat atau kemarin-kemarin ya, setelah pilkada serentak di tahun 2020, tetapi memang institusi ini harus senantiasa melakukan penyempurnaan ya, melakukan penguatan-penguatan secara institusional dalam rangka menyambut pemilu tahun 2024. Di dalam beberapa kali kesempatan saya menyambut pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, mungkin nanti itu akan menjadi pemilu yang bersejarah, ya, karena memang untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia kita melaksanakan pemilu di dalam 1 tahun dilaksanakan 3 jenis pemilu sekaligus, ya, yaitu Pileg dan Pilpres yang kita sudah tetapkan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan kemudian Pilkada serentak untuk 514 kabupaten kota dan 34 provinsi itu di tanggal 27 November 2024. Karena kita melihat bahwa pemilu yang akan datang itu pemilu yang baru sama sekali kita hadapi dan kemudian kita perkirakan pasti tingkat kompleksitas dan kemudian kerumitannya cukup tinggi. Itulah makanya kami di Komisi 2 mengambil inisiatif ya, setelah kemarin di tahun 2020 kita melaksanakan pilkada serentak di 171 daerah dan alhamdulillah kita bisa mengatakannya sukses dalam penyelenggaraan itu. Nah, kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan-pertemuan ya, baik sifatnya formal di dalam rapat-rapat kerja di DPR maupun juga dalam rapat-rapat konseling dan diskusi-diskusi. Kita akan menemukan banyak sekali masalah yang akan dihadapi kalau kita tidak uraikan dari sekarang apa peta masalah yang akan kita hadapi nanti dalam pemilu 2024 itu. Nah, salah satunya adalah bagaimana seluruh aparat penyelenggara pemilu di tahun 2024 itu mempunyai kesiapan yang baik gitu. Dan tentu dalam waktu-waktu ke depan ini ya, penyelenggara pemilu ini juga akan dihadapi dengan adanya penyegaran-penyegaran ya di dalam aparat penyelenggara yang memang secara undang-undang
dibatasi waktunya. Nah, itu juga akan mendapatkan problem tersendiri saya kira nanti kalau kita tidak bisa mengantisipasinya. Nah, kita kalau gambarkan pemilu tahun 2024 itu ya, yang pertama adalah tentu kita harus menghadapi bagaimana masyarakat kita itu betul-betul bisa terlibat secara aktif, intensitas aktivitas politik yang begitu tinggi. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, mulai dari 14 Juni besok, ketika dimulainya tahapan, dan kita sudah putuskan tadi malam, ya, sudah kita setujui perencanaan KPU, peraturan KPU, yang pertama tentang tahapan dan jadwal, yang itu dimulai tanggal 14 Juni, secara psikologis dan kemudian secara aktivitas, pasti akan sudah mulai melibatkan masyarakat. Ya. Jadi bukan hanya partai akan terlibat dalam 14 itu, tapi juga sudah mulai dalam segi teknis akan mulai secara intensif terjadinya pemutakhiran data penduduk yang kemudian nanti akan menjadi PT. Ya. Tentu ini akan memberikan dinamika tersendiri di masyarakat kita. Dan saya kira masyarakat yang begitu masif sudah mulai terlibat, ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya interaksi yang berdampak kepada hal-hal yang negatif kalau kita tidak bisa diantisipasi. Nah, itu dari segi konteks masyarakat kita. Nah, yang kedua adalah tentu partai politik. Nah, partai politik yang tujuannya secara politik praktis di dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah untuk menangkan pemilu, ya. Tentu banyak upaya, banyak cara yang dilakukan ya, untuk bagaimana supaya meyakinkan masyarakat untuk atau memenangkan masyarakat dan kemudian menjadi pemenang pemilu. Ya. Nah, aktivitas yang semakin intens dan panjang waktunya ini, itu juga akan menguras energi, bukan energi bagi partai politiknya sendiri, tetapi juga akan menguras energi masyarakat karena partai politik ini akan hadir di tengah-tengah masyarakat, melakukan dinamikanya di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian pasti juga menguras energi para penyelenggara pemilu. Jadi itu masa-masa dalam persiapan menjelang tahun 2024 yang akan kita langsungkan mulai tanggal 14 Juni besok, 2022 dan 2023 dan sampai ke 2024. Yang berikutnya adalah tentu masalah yang kemungkinan akan bisa terjadi adalah masalah-masalah terjadinya pelanggaran ya terhadap semua aturan-aturan yang berkaitan dengan soal kepemiluan. Jadi dalam konteks ini ya Bawaslu juga harus kemudian mulai mempersiapkan diri ya. Karena selama 20 bulan ke depan ini akan pastilah tersita konsentrasinya di dalam aktivitas-aktivitas yang sangat dimungkinkan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang sudah diatur dalam rangka mempersiapkan perjalanan pemilu itu. Nah, dalam kaitan itu saya kira memang kita harus mempersiapkan aparat-aparat penyelenggara kita terutama di dalam Bawaslu untuk bisa menjadi pengawas-pengawas pemilu yang handal, yang kuat. Nah, dalam beberapa kali kesempatan juga saya menyampaikan bahwa untuk menghadapi pemilu tahun 2024 besok itu, kita memerlukan orang-orang yang kuat. Ya. Kuat, orang-orang yang siap. Ya. Kuat bukan hanya sekedar punya kemampuan tentang hal kepemiluan, bukan hanya kuat di dalam hal integritas dan moralitas yang dimiliki, yang selama ini punya masalah gitu ya. Jadi kalau selama ini kan banyak sekali problem yang mengemuka terhadap masalah sumber daya manusia itu dalam dua hal ini. Pertama tentang apakah betul-betul penyelenggara pemilu semuanya itu yang tentang kepemiluan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, apakah kalau sudah memahami maupun dari aspek hukum, ya,
Kalaupun itu misalnya sudah terpenuhi, maka problem berikutnya adalah masalah integritas. Apakah memang seluruh penyelenggara itu adalah orang-orang yang imparsial? Apakah mereka itu orang-orang yang independen, yang tidak bisa terpengaruh dengan situasi lingkungan yang tentu banyak sekali godaan dan seterusnya gitu. Dan itu terbukti bahwa sampai terakhir kali pelaksanaan pemilu tidak sedikit penyelenggara pemilu yang terjerat masalah-masalah pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etik. Nah, tetapi untuk menghadapi tahun 2024 tidak hanya cukup disiapkan pada dua aspek ini saja. Selain memahami tentang kepemiluan seperti yang saya katakan tadi, selain juga punya integritas yang tinggi, tetapi juga sekaligus diharapkan yang ketiga adalah punya leadership yang juga cukup mumpuni. Ya. Karena untuk bisa berinteraksi dengan setiap elemen di dalam penyelenggaraan pemilu itu bukan satu hal yang mudah juga. Ya. Saya sering mengilustrasikan bahwa pola komunikasi yang baik ya antara penyelenggara pemilu dengan semua stakeholder di dalam pemilu itu adalah pola kepemimpinan yang lentur. Ya. Jadi salah kalau memang kemudian dianggap independensi sebagai penyelenggara pemilu tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat, tidak mau berkomunikasi dengan partai politik. Itu sesuatu yang tidak baik ya kalau kemudian ditafsirkan imparsial atau independensi itu tidak mau berkomunikasi. Tetapi semakin salah kalau kemudian pola komunikasi yang dibangun itu adalah komunikasi yang intensif, yang cenderung kemudian menjadi subordinat dari kekuatan manapun, termasuk kekuatan partai politik. Nah, oleh karena itu dengan cara untuk membangun komunikasi yang seimbang, komunikasi yang balance, nah itu diperlukan leadership yang cukup mumpuni. Ya, jadi kemampuan leadership itu bukan hanya dibutuhkan kepada tingkat yang paling level tertinggi, misalnya Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, tetapi juga dibutuhkan oleh aparat penyelenggara sampai di tingkat bawah. Karena apalagi yang tingkat bawah itu yang kemudian langsung berinteraksi dengan semua potensi atau elemen masyarakat itu. Nah, yang berikutnya adalah kita mengharapkan para penyelenggara pemilu ini juga mempunyai komitmen atau loyalitas yang tinggi terhadap atau dedikasi yang tinggi terhadap institusi dan pekerjaannya. Orang-orang yang bertanggung jawab ya, terhadap pekerjaannya untuk menyelesaikannya sampai tuntas. Dengan adanya esprit de corps, ya, kemudian tingkat etos kerja yang tinggi ya, sebagai bentuk loyalitas dan dedikasinya terhadap institusi yang juga adalah loyalitas terhadap pembangunan demokrasi, itu juga menjadi penting untuk dimiliki oleh para penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu ini. Nah, yang berikutnya adalah tidak bisa dipungkiri ya, walaupun ini kadang-kadang semua orang menganggapnya seperti hal yang sepele gitu. Untuk menghadapi pemilu tahun 2024 itu dibutuhkan juga selain 4 aspek tadi itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan fisik. Ya, kita punya pengalaman di tahun 2019 karena intensitas kerjanya cukup tinggi, kerumitannya juga cukup tinggi, kompleksitasnya juga begitu beragam. Ya, maka itu membuat energi para penyelenggara pemilu itu semakin semakin dibutuhkan besar. Ya, bukan hanya pikiran tapi juga kemampuan fisiknya. Dan pengalaman di tahun 2019 kita ternyata cukup prihatin karena banyak sekali para penyelenggara pemilu yang menjadi korban, bukan hanya korban sakit tapi juga menjadi korban jiwa. Nah, tentu ini kita tidak mau untuk mengulangi lagi di tahun 2024 itu. Nah, oleh karena itu bagi para penyelenggara yang sekarang masih aktif dan aktif sampai di tahun 2024, maka kemudian harus mempersiapkan diri. Saya dalam beberapa kesempatan sering bercanda ya, sekarang para penyelenggara ini harus mulai banyak minum vitamin ya, gizinya diatur ya,
supaya besok-besok itu menghadapi situasi yang kompleks itu bisa kuat. Dan bagi nanti kalau ada tim atau proses seleksi ya, kita juga harus memasukkan aspek ini, unsur ini untuk menjadi salah satu kriteria ya. Apakah kemudian ada pembatasan umur atau kemudian harus ada cek riwayat kesehatan dan seterusnya. Tapi ini tidak boleh lagi dianggap masalah hal yang kecil atau masalah yang sepele. Karena menurut saya korban 800-an sekian di tahun 2019 itu karena kita menganggap hal ini hal yang kecil, hal yang sepele. Ya, kita alpa pada saat itu untuk mendiskusikan atau membahas bagaimana kesiapan para penyelenggara aparat penyelenggara pemilu ini secara fisik. Nah, oleh karena itu saya kira forum-forum diskusi seperti ini sudah mulai membedah ya, bukan hanya sekedar membedah apa peta masalah yang akan kita hadapi mulai besok, tahapan ini dimulai sampai ke tahun 2024 pelaksanaan pemilu itu, tetapi juga sekaligus juga kita bisa memasukkan menjadi bagian peta masalah tentang kekuatan dan kelemahan secara institusional ataupun individual dari seluruh penyelenggara atau aparat penyelenggara pemilu. Nah, ini yang paling penting. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kami di Komisi 2 sangat punya komitmen yang tinggi. Ya. Ya. Tadi saya menyampaikan sebetulnya bagaimana supaya institusi-institusi penyelenggara pemilu itu mempersiapkan diri. Ya. Nah, tugas kami adalah bagaimana kalau ada keinginan kuat dari seluruh penyelenggara atau institusi penyelenggara pemilu itu untuk bisa terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus menyempurnakan ya institusinya masing-masing bersama seluruh aparat penyelenggaranya. Tentu komitmen kami adalah untuk memberikan supporting, menjadi fasilitator, baik itu supporting atau fasilitator dalam konteks regulasi, kebijakan, maupun kemudian dukungan-dukungan yang lain. Ya. Kami di Komisi 2 dalam 1,5 tahun ini mengelaborasi ya bersama dengan pemerintah dalam hal Menteri Dalam Negeri, kemudian KPU dan Bawaslu beserta jajaran DKPP ya untuk membuat detail ya, membuat rinci tentang seluruh persiapan dan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dan setiap apa yang diputuskan termasuk dibutuhkannya dukungan-dukungan misalnya dukungan anggaran ya, kami dengan serta-merta memberikan dukungan penuh ya. Termasuk di dalam pengajuan anggaran itu bagaimana tingkat kenyamanan, tingkat keamanan, dan kemudian yang memberikan motivasi tinggi kepada seluruh aparat penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan sempurna, itu kami berikan dukungan penuh. Jadi baik KPU maupun Bawaslu yang menginginkan adanya perbaikan-perbaikan kesejahteraan, perbaikan-perbaikan lingkungan kerja yang lebih kondusif, ya, bagaimana mereka dihargai, kemudian diapresiasi dengan honor yang layak, itu tentu menjadi perhatian kami semua. Nah, tinggal catatannya adalah apakah dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan DPR ini itu bisa membuat semua harapan-harapan kita tadi untuk lebih memperkuat institusi penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu itu dilakukan oleh sahabat-sahabat atau kawan-kawan semua yang ada di Bawaslu maupun di KPU. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya di dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atas terselenggaranya forum atau formasi ini. Saya kira ini tadi saya lihat ada episode pertama, tentu ada episode yang kedua, ketiga, dan keempat. Semakin banyak episode, saya kira pasti akan itu menjadi bagian penting untuk melakukan penyempurnaan terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu yang akan datang, khususnya
di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang menghormati Pak Ketua. Untuk yang saya banggakan pimpinan Ketua Komisi 2 Republik Indonesia yang tadi hadir dan memberikan arahan bagi kita semua. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Pak Dr. Herwin yang telah memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara forum untuk demokrasi dan pemilu atau formasi episode pertama. Seluruh pimpinan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Pak Supri yang setia, pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Pak Burhan, LOB, Badir secara offline dan dua pimpinan yang lain Pak Aidin dan Pak Iwan supaya dinamik sedang mengikuti acara sehingga mengikuti secara daring. Seluruh Kasep dan juga mengikuti online Pak Kabak, Bu Rudi, Ketua Nasional, seluruh ketua dan komite SDM Bawaslu Kota DKI Jakarta yang hadir secara luring, kemudian seluruh teman-teman rekan-rekan yang hadir secara daring. Tentu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu tanpa mengurangi masa saya. Alhamdulillah, tentu pada kesempatan kali ini kita tidak hanya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Yang mudah-mudahan COVID segera berlalu sehingga nanti pemilu kita yang akan mulai 14 Juni tahun 2022 ini harapannya kita mulai dan kita bergerak tanpa ada COVID-19, meskipun tentu tiap-tiap ini kita masih rasakan bersama. Tadi dari arahan Komisi 2 dan juga pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, kita menarik berbagai hal yang harus kita siapkan. SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bukan hanya berbagai potensi rawan, tetapi juga kita memetakan kekuatan dan kelemahan kita. Kita sadari betul bahwa kita bukan pemain baru, misalnya adalah pemain lama. Kalau pemain lama itu harusnya lebih profesional lagi. Kita dari berbagai evaluasi yang sudah kita lakukan, sudah melakukan banyak sekali aktivitas pasca pemilu 2019 tentunya dan pilkada tahun 2017. Karena kita tentu Bawaslu DKI Jakarta ini menjadi barometer keberhasilan pemilu atau demokrasi di Indonesia, sehingga personil Bawaslu DKI Jakarta dalam mengemban tugas pencegahan, pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran baik secara administrasi di dalam pemilu dan juga bagaimana menyelesaikan sengketa proses dengan baik sebaik-baiknya. Profesional dalam artian kita menjunjung sebagai prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, efisien, akuntabel, dan juga efektif. Jadi kita harapkan seluruh personel pengawas pemilu mulai dan menyiapkan diri SDM kita ini dengan tahapan-tahapan yang sudah di depan mata, berbagai potensi-potensi kita memetakan sedemikian rupa. Tadi juga pesan Ketua Komisi 2 bagaimana kita melihat sebenarnya memetakan secara detail kebutuhan kita dan juga kekuatan kelemahan kita harus kita bedah, dan dengan kelemahan yang ada yang nampak di depan mata kita lakukan upaya-upaya antisipasi. Jadi harus ada mitigasi resiko terhadap berbagai hal yang kita anggap masih kurang di Bawaslu Jakarta. Hal-hal tadi misalnya persoalan teknis jangan sampai mengganggu persoalan substansi yang akhirnya mencederai
proses pengawasan pemilu dan tahapan yang akan kita ambil nantinya. Tentu dengan harapan bahwa kualitas kita juga semakin dikedepankan. Ada PR selanjutnya selain tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu nanti di tahun 2022. Tentu PR selanjutnya adalah bagaimana rekrutmen Bawaslu ad hoc di tingkatan kecamatan dan kelurahan yang mungkin saja bukan mungkin saja tetapi akan kita persiapkan dalam awal-awal tahapan karena juga pembentukan PPK juga harus diawasi dalam proses pelaksanaan. Jadi sebaik mungkin adalah Panwaslu kecamatan dulu terbentuk, baru kemudian setelah terbentuk Panwaslu kecamatan kita harapkan bisa mengawasi proses pembentukan tingkatan PPK atau panitia pemilihan kecamatan di tingkatan kecamatan. Demikian juga pembentukan PPS untuk panitia pemungutan suara di tingkatan kelurahan. Juga bisa diawasi oleh Panwaslu kelurahan desa. Idealnya seperti itu dan harapannya seluruh tahapan itu panitia ad hoc kita sudah tersedia dengan baik secara berkualitas. Apa-apa yang masih kurang teman-teman kemarin 2019 jika memang berkinerja buruk atau tidak berintegritas tentu dan juga harapannya semua dalam kondisi sehat walafiat. Makanya tadi disampaikan juga bahwa jangan sampai kita harus banyak minum vitamin dan vitamin kita juga harus berolahraga yang cukup supaya pengawas pemilu menjadi pengawas yang kuat, cerdas dan terampil dan juga sehat walafiat baik jasmani, rohani dan juga spiritual. Itu yang harapannya ya teman-teman. Jadi saya menyapa ini yang ikut secara daring berapa orang Mbak Tia? 120 yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah semua sahabat-sahabat sekalian, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan kita harus tetap semangat. Kita berharap bahwa penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemilu, tupoksi kewenangan kita dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses sedemikian berupa kita laksanakan secara berkualitas, secara profesional dan kita mampu meraih tujuan-tujuan penyelenggaraan pengawasan kita yang lebih baik dan berkualitas. Demikian, alhamdulillah terima kasih kepada narasumber Kak Arif yang sudah bersedia hadir di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap teman-teman yang dari sebanyak 120 orang tetap setia sampai selesainya acara di sekitar pukul 12 atau lewat sedikit boleh lanjut oleh. Demikian, sungguh manis kelesatan. Manggahi syukur. Terima kasih atas perhatiannya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.